Halo semua, saya keluarkan video kali ini adalah termasuk video tematik di mana saya akan bicara sedikit mengenai bagaimana kita berucap ya untuk beberapa waktu ke depan. Kenapa? Karena sepertinya yang tadinya saya pikir Mars berada di Gemini itu akan membawa semangat yang luar biasa dari kita untuk mulai memasarkan diri, memberi tahu kepada dunia tentang talenta kita, karena memang itu adalah fungsi dari Mars di Gemini buat individu. Tapi ternyata dengan situasi saat ini tampaknya memang ada beberapa hal yang harus dimasukkan dalam perhatian, dan ini saya berikan lebih awal daripada transit matahari dan Pluto retrograde ya, agar teman-teman bisa paham jika menghadapi situasi di mana diskusi menjadi sangat menghangat, kadang-kadang memanas, bahkan terjadi argumen dan pertentangan atau perkelahian, khususnya terutama dalam ucapan. Nah, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah yang transitnya relatif pendek, yaitu ketika Mars di Gemini dan out of bound. Kita sebut nanti, kita akan jelaskan apa itu out of bounds. Dan kemudian ada juga bahasan mengenai Pluto retro yang akan terjadi sampai dengan bulan Oktober 2019 dan apa pengaruhnya kepada kita semua, baik secara individu maupun secara kolektif atau khalayak. Oke, pertama kita lihat matahari saat ini masih berada, ini tanggal 20 ya, masih saat ini matahari dekat dengan Uranus, dan kemarin baru saja terjadi bulan purnama. Ini sekarang sudah di 7 derajat, tapi kemarin dia berada di 29 derajat di Libra tentang keharmonisan. Dan ketika bicara mengenai harmonis itu, kita tahu bahwa keharmonisan justru terjadi kita capai setelah terjadi disharmoni. Kenapa dikatakan demikian? Karena matahari bertemu dengan Uranus atau kondisi yang sangat tidak terduga. Dan sebenarnya tidak banyak yang bisa langsung kita lihat pada bulan purnama, walaupun itu adalah saat dimana semua informasi yang tadinya ditutupi akan terbuka, karena ledakan perubahan itu baru terjadi 2 atau 3 hari dari sekarang setelah matahari sepenuhnya bertemu dengan Uranus. Dan satu lagi yang saya ingin bicarakan adalah ada yang disebut dengan out of bounds, dan itu terjadi pada planet Mars saat ini, di mana deklinasi ini sebenarnya istilah teknis, tapi intinya adalah ketika deklinasinya lebih dari 23 derajat 27 menit, maka ya dilihat dari ekuatornya celestial. Jadi ada garis di atas, kemudian dia perbedaannya lebih dari sekian ya. Itu adalah kondisi di mana itu kan tidak biasa menjadi berlebihan. Nah, berlebihan pada planet Mars itu adalah agresivitas yang berlebihan. Itu hal yang negatif. Tentu saja ada yang positif ketika kita berambisi, kita punya dorongan yang sangat kuat untuk mencapai sesuatu, dan kita seperti punya energi tambahan untuk bergerak lebih banyak dari yang kita pikir sudah limit, sudah sampai pada batasan kita. Nah, kalau dilihat dari situasi saat ini, sesuatu yang tidak biasa, agresivitas, situasi politik yang menghangat, kita sudah dengan cepat langsung mengasosiasikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, saya tidak mau bicara secara detail, kita hanya ingin menarik kepada situasi diri kita sendiri di mana kita bisa berkontribusi secara sadar apakah kita termasuk yang melebih-lebihkan energi Mars tersebut atau yang kita bisa mengendalikan energi Mars tersebut.
Oke, ditambah kemudian pada saat ini adalah Pluto mulai station, Saturnus juga mulai station. Dan kalau kita ketahui bahwasanya Pluto itu kan terkait dengan pembuangan, dengan pengakhiran, maka termasuk di dalam kita pribadi adalah mati. Mati itu kan pengakhiran. Dan karena dia station dan sebentar lagi retrograde, coba kalau kita lihat kapan dia mulai retro adalah pada tanggal 12 bulan Mei. Ini mulai retro. Dan Saturnus itu station. Ketika retro, itu ketakutan akan sesuatu hal yang terkait dengan kematian itu menjadi ekstrim. Apakah dia menjadi sangat takut atau sebaliknya tidak takut? Ditambah dengan Aries masih berada di Gemini dan dia di derajat akhir. Derajat akhir intensitasnya juga tinggi, sehingga menyebabkan banyak orang tidak takut mati. Atau banyak orang takut mati, tapi yang jelas adalah isu atau masalah terkait dengan kematian. Dan ini yang membuat saya berpikir bahwasanya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bahwasanya mungkin situasi ini membuat kita merasa terancam, merasa keamanannya bisa tidak dalam posisi yang optimal. Dan kalau kita lihat sampai kapan sebenarnya Pluto akan retro, saya lihat ya ini pada tanggal 1 Oktober Pluto ini 1 Oktober Pluto sudah station. Ketika masuk bulan Oktober Pluto udah station, berarti masih intens ketakutan itu, tetapi dia sudah tidak menjadi yang membakar kita. Apalagi ini sudah melampaui banyak peristiwa di mana kemudian ya kita lihat planet yang personal itu sudah sampai di Libra, Scorpio, dan Virgo udah lewat semua, berarti Cancer udah lewat, Leo udah lewat ya. Sehingga mudah-mudahan ketika pada tanggal 13 bulan 10 persis keduanya yang dimaksud adalah Pluto dan Saturnus itu sama-sama udah direct ya. Dan ketika matahari juga sextile dengan Jupiter di sini ya pada tanggal yang bersamaan, itu membuat kita merasa lebih nyaman. Tetapi kembali lagi untuk misi kita hari ini bicara mengenai apa yang kita harus ucapkan, bahwa kita harus berhati-hati. Hati-hati karena kita bisa dengan mudah terprovokasi untuk menjadi agresif, apalagi didasari oleh rasa takut yang luar biasa karena kita takut mati. Kemudian dan ada Uranus bersama matahari itu sedang mengguncang karena aktivasi matahari dan Uranusnya sendiri selalu mengguncang, tetapi dia diaktifasi jika ada planet lain yang melewati atau conjunction atau membuat aspek dengan Uranus, dan ini adalah aspek yang sangat kuat matahari dengan Uranus. Maka yang saya bisa lakukan adalah mengingatkan teman-teman ya, selalu be kind to yourself, be kind to other people, berbaik hati ke diri sendiri. Nomor satu ke diri sendiri, jangan biarkan orang lain mengintimidasi, selalu percaya diri kita adalah bagian dari apa yang dimintakan kita untuk berjalan di arahnya. Jadi apapun arah perjalanan hidup kita itu kan selalu sudah ditentukan dari atas. Kita tinggal jalanin, sehingga kalau ada situasi yang tidak menyenangkan, berbaik hati ke diri sendiri, berbaik hati ke orang lain, jaga ucapan karena kita tahu bahwa ucapan itu selalu ada akibatnya. Kita juga banyak belajar dari beberapa bulan terakhir, kata-kata buruk membuat perasaan sakit hati orang lain dan itu akibatnya langsung kepada kita.
dimana pada saat South Node ketemu dengan Saturnus itu seperti menampar muka kita. Kalau kita mengatakan sesuatu yang negatif, menampar muka kita dan membuat kita down. Sebaliknya, karena itu kan positif negatif sama aja. Ketika kita bicara hal yang baik, ya, South Node ketemu dengan Saturnus adalah memberi kita keberuntungan, kita belajar lebih besar dan membuka kesempatan untuk maju lebih jauh ke depan. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.